sahabat kebun, selamat bertemu kembali dalam podcast Bun. Dan kali ini yang menjadi host adalah saya Prayudi Syamsuri, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Sahabat kebun yang kami banggakan, pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang peluang bisnis di sektor perkebunan. Dan alhamdulillah hadir seorang anak muda, dan nanti kita coba ngulik kira-kira apa bisnisnya yang tentu terkait dengan perkebunan. Dan alhamdulillah telah hadir di sini sahabat Bun. Selamat datang Kang Satria Bima Arasid. Terima kasih Pak. Selamat datang di podcast Bun. Saya panggilnya apa nih? Kang Satria, Kang Bima? Kang Bima boleh, cuma kalau dibilang Kang Bima kayak Jawa namanya ya Pak. Oh, jadi? Ya Kang Satria boleh. Kang Satria, oke. Selamat datang nih Kang Satria ya. Dan kita coba mau mengulik nih Kang Satria yang katanya berbisnis dalam sektor perkebunan. Nah, sekarang silakan kira-kira Kang Satria ini apa? Bisnisnya, latar belakangnya lah, kira-kira apa? Sebelum saya memasuki perkebunan, saya cerita dulu background-nya. Oke, itu background itu yang penting. Kenapa menurut saya perkebunan ini amat sangat menarik untuk dicoba oleh anak-anak muda seperti saya. Oke. Jadi awalnya saya itu sebenarnya saya juga bukan alumni atau orang yang sekolah di bidang perkebunan. Saya ada lulusan ilmu komunikasi. Wah. Dan setelah saya lulus kuliah, saya membuat sebuah bisnis kecil-kecil ya, coffee shop. Jadi awalnya adalah coffee shop. Iya, sampai sekarang masih setelah berjalan. Kuliah. Setelah kuliah ya. Saya belum pernah kerja secara corporate, kantoran belum pernah. Jadi habis kuliah kita langsung bikin bisnis. Bisnisnya, tapi yang pertama kali yang kita lihat waktu itu adalah coffee shop karena lagi trending. Iya, betul. Nah, jadi coffee shop lagi trending, kita coba bisnis coffee shop. Itu di tahun berapa mulainya itu? 2019 Pak. 2019 ya. Iya. Jadi sebelum COVID. Iya, habis buka COVID. Ya. Gimana ceritanya tadi? Jadi ketika kita bikin coffee shop, di situ kita ada profit menjanjikan. Akhirnya karena kita ngelihat peluang pasar waktu itu 2019, kita akhirnya menambah unit bisnis yaitu roastery. Oke. Roastery yang memproduksi biji matang. Ya. Tetap satu line yaitu bisnisnya tetap kopi, kopi. Ini cuma naik satu tingkat yaitu roastery kayak gitu. Dan tapi pasarnya untuk roastery itu kemana? Ke coffee shop Pak. Ke coffee shop semua ya. Karena di daerah mana ini? Saya bikin di Jakarta Timur, Ciracas, jalannya PKP. Oh, di Ciracas. Oke, nggak jauh dari rumah saya berarti ya. Iya Pak. Bisa boleh lah mampir-mampir. Mampir kita nanti. Iya, ngopi-ngopi di sana. Di sana waktu itu roastery belum terlalu banyak ya Pak. Ya. Bisnis roastery itu belum terlalu banyak pada tahun itu. Jadi kita mengambil langkah untuk membuat roastery untuk mensuplai coffee shop yang terdekat. Awalnya sih gitu. Cuma ketika kita membuka roastery itu ada tantangan lagi. Gimana caranya kita mendapatkan kualitas yang sama setiap pengiriman. Setiap kita produksi, gimana sih kita bisa menjual dengan HPP yang sama, margin yang tetap. Itu kan menjadi masalah. Apalagi ini kan komoditas Pak. Ketika kita nggak bisa produksi sendiri, yang ada margin kita berubah-ubah bisa tiap bulan tuh. Iya. Naik turun, fluktuatif terus. Setelah kita mengalami masalah-masalah itu, akhirnya kita memutuskan untuk mencoba bergerak di bidang perkebunan. Oh, jadi awalnya mulai dari hilirnya berarti ya? Iya Pak. Dari coffee shop, kemudian mundur lagi ke roastery, kemudian sekarang masuk ke hulu ke perkebunan. Nah, ini pengalaman ini menurut saya sahabat Bun biasanya memang agak-agak riskan ya, memang kalau mulai dari hulu ya. Apalagi anak muda yang langsung mau tahu panas-panasan itu kayaknya mikir juga itu masuk bisnis mulai ya. Iya, Pak. Jadi mungkin itu pikirannya kali ya. Kenapa ya mulai dari kafe gitu ya? Iya. Jadi kalau orang-orang biasanya hulu ke hilir, ini saya tarik kebalik. Ya, dari hilir ke hulu. Jadi ketika saya udah membuat hulu, kita udah tahu marketnya siapa. Ya. Marketnya sudah jelas ya di hilir. Makanya itu yang memberikan kepastian juga ya. Jadi, tahun berapa itu masuk ke hulunya, ke budidaya kopi? Sebenarnya termasuk cepat sih Pak. 2021 kita udah langsung
beli lahan yang siap panen, terus kita juga membuat kelompok tani di sana. Membuat kelompok tani. Jadi beli lahan? Beli lahan, Pak. Wah. Tapi kecil. Iya. Jadi kita beli lahan hanya untuk ngolah waktu itu. Iya. Beli lahan untuk ngolah, jadi kita sebagai off taker di sana. Membeli hasil tani dengan bentuk raw material gitu. Ceri kita beli, kita produksi, akhirnya kita distribusikan ke Jakarta. Jadi tidak hanya dari kebunnya saja berarti maksudnya ya. Jadi kalau pengumpul, kemudian di ceri itu ada aktivitas di situ? Ada, Pak. Dari pengeringan atau apa? Pengeringan, terus kan kopi itu metode penjemuran dan pasca panennya macam-macam. Nah, di situ. Jadi kalau kita waktu itu mulainya langsung menanam kan kita untuk menahan modal kan butuh 3 tahun untuk ada perputaran tuh, Pak. Karena kan ketika kita menanam dari bibit kan menunggu. Ya. Menunggu dan berdoa tuh, Pak. Ya, menunggu dan berdoa. Ya, jadi akhirnya kita memutuskan untuk coba kita invest ke alat dulu untuk produksi, jadi kita jadi off taker untuk ceri-cerinya dan kita memproses sebelum kita menanam. Ini kiat-kiat ini sahabat Bun menarik. Jadi dengan cepat ya, bisa tidak menunggu 3 tahun kalau kita mau menunggu dari mulai tanam begitu ya. Dan ini memang rupanya strateginya boleh ditiru nih sahabat Bun ya. Jadi mulai bergerak bisnisnya itu dari hilir ya sampai kepada ke hulunya ke perkebunan. Jadi jelas pasarnya begitu ya. Betul, Pak. Jadi Kang Satria tadi kita udah dengar ceritanya. Ini berarti memang mulainya dari hilir tadi ya. Iya, Pak. Dari hilir kemudian masuk sekarang ke perkebunan gitu ya. Betul. Berapa hektar yang dikelola? Yang di Cianjur itu yang bermitra ya, Pak. Kita catat bermitra, dia masuk kelompok tani berarti adalah lahan yang bisa kita kelola dan kita terima hasil panennya itu kurang lebih sekarang yang terdaftar 400. 400 apa? Hektar. Ya. Wih. 400 hektar ya. Itu Ya, modelnya kontrak. Modalnya kontrak dan keanggotaan. Keanggotaan. Ya. 400 hektar. Betul, Pak. Wah, ini menarik ini. Karena anak muda ini udah mengelola 400 hektar itu berapa petani? 300-an, Pak. 300-an ya. Ya. Jadi hampir di sana rata-rata satu petani itu kurang lebih average-nya 3 hektar, 5 hektar lah dia punya. 3-5 hektar ya. Jadi kan kalau di kebun kan ada petani, ada buruh tani. Jadi biasanya satu petani dia punya 2 atau 3 buruh tani. Ya. Dan di Kang Satria ini lah yang mengumpulkan begitu ya. Jadi tadi berapa titik tadi? Ada 5 shelter. Ada 5 shelter ya. Di Jawa Barat aja. Di Jawa Barat aja ini. Ya. Wah, ini di Jawa Barat aja tapi udah 5 shelter. Iya, Pak. Nah, kita mau dengar ini asetnya atau perputaran uangnya seberapa itu dari 5 shelter tadi? Perputarannya kalau dilihat dari penjualan ya, Pak. Ya. Mungkin 2-3 miliar. Hah? Per bulan. Ini udah bicara M loh. Benar ya? Iya, Pak. 3M ya. Per bulan. Cuma kan komoditas marginnya masih kecil persentasenya. Ya, tapi tanggung jawab Anda ini berarti 3M loh perputarannya. Iya, Pak. Wow, luar biasa ya. Ya. Dan itu bagaimana perkembangan ini? Bulanannya gimana? Tren-trennya seperti apa? Bulanannya ya memang average-nya kita di 2 atau 3. Tapi ada 1 bulan pasti yang gede, apalagi lagi panen raya itu pasti gede. Dari mulai pengeluaran dan pemasukan. Ya. Di bulan berapa biasanya tinggi? Juli, Agustus. Juli, Agustus itu ya. Lagi tinggi-tingginya karena di situ adalah bulan yang hampir panen rayanya kalau untuk Jawa Barat Robusta dan Arabica berbarengan. Juli, Agustus itu ya. Iya, Pak. Berbarengan. Jadi Arabicanya panen, Robustanya panen juga. Jadi Kang Satria ini baru saja melewati peak ini kayaknya ya. Iya, Pak. Jadi ini lagi ada waktu sedikit. Jadi biasanya kalau kita udah peak market, ya. Kita udah selesai semuanya proses, kita baru offering kalau untuk ekspor. Berapa waktunya biasanya? Timeline-nya kita biasanya dari produksi atau offering itu 2 bulan, Pak. 2 bulan ya. Dan punya storage, punya ini. Ada, Pak. Ada di gudang. 5 titik ini. 5 titik ini gudangnya kecil-kecil, yang paling besar ada di Pangalengan. Oh, di Pangalengan. Jadi di Pangalengan semua nih. Iya, biasanya kita taruh Pangalengan atau kita taruh di sini, Pak, di Pancoran ada gudang Sarinah. Nah,
Kalau seperti itu udah putaran 3M, 2M gini, ini saya bilang nggak bisa dibilang kecil ini menurut saya nih. Nah, kira-kira apa tantangannya untuk menjadi ya siapa tahu ada sahabat Bun yang tertarik nih untuk bisnis di sini. Titik-titik kritisnya di mana sebenarnya kalau kita bilang mau bisnis di sektor perkebunan? Biasanya kan kalau saya lihat ya banyak di daerah-daerah itu yang sistem perkebunannya masih yang budaya. Ya. Dan yang menurut saya di zaman sekarang harus bisa dilengkapi dengan perhitungan. Oke. Nah, jadi biasanya di setiap daerah itu punya budaya-budaya untuk menanam tuh berbeda-beda tuh Pak. Oh, oke. Ada kepercayaan-kepercayaan tersendiri di beberapa daerah untuk cara menanam, untuk cara memetik itu berbeda-beda. Nah, di situ paling biasanya kita untuk perkenalan dulu kita harus ngikutin dulu budayanya gimana sebelum kita masukin dengan cara hitung-hitungan entah KPI atau target panen dan lain-lain. Jadi kita tahu dulu kita biasanya kita live in di sana dulu sih. Sebelum kita buka shelter itu biasanya kita live in di sana kayak 3 bulan, 4 bulan memang tinggal di sana untuk tahu gimana sih habitnya mereka, gimana caranya mereka mengolah kopi untuk menyesuaikan ketika kita bikin sistem seperti ini apakah mereka bisa menerima atau enggak. Biasanya sih yang jadi tantangannya tuh paling besar di situ karena nggak semua budaya bisa fit dengan kita. Ya. Kayak gitu. Yang karena di Indonesia itu sangat berbudaya kan Pak, Ya. berbeda-beda. Betul. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang kita perhatikan sebelum kita memutuskan untuk membuka shelter. Biasanya kita live in dulu di sana. Nah ini kan jatuhnya investasi waktu dan nggak semua mau ngelakuin ini. Untuk tinggal di daerah-daerah terpencil gitu Pak, di gunung-gunung. Biasanya kayak gitu Pak. Dan apa ya? Biasanya kan mereka itu juga banyak juga orang-orang yang menanam tuh tidak memperhitungkan biaya dia merawat, biaya dia panen itu seperti apa. Jadi kadang ketika mereka mencoba untuk bisnis perkebunan, dia tahu nih berapa banyak yang dia jual, tapi dia belum tentu tahu berapa banyak dia dapat untung. Ya. Nah, itu yang karena dia tidak punya pencatatan juga kan. Iya, jadi kalau jual mereka tahu pasti selalu bilang banyak. Tapi ketika dihitungnya sampai akhir, kadang mereka rugi. Ya. Kadang mereka juga nggak tahu berapa untungnya. Nah, untungnya. Kita coba untuk share itu. Jadi kita coba perlahan untuk mempraktekkan gimana caranya perkebunan ini bisa tertib administratif dari mulai pencatatan panen, pencatatan pupuk gitu. Jadi memang kalau dilihat agak industrial ya karena banyak pencatatan gitu. Walaupun ini perkebunan tapi itulah yang bisa membuat gimana caranya bisnis kita ini survive. Oke. Menarik nih sahabat Bun. Jadi yang pertama ini menjawab tantangannya tadi adalah mendalami ya budaya lokal seperti apa ya. Kemudian setelah itu memberikan pengkayaan dengan pencatatan yang kalau dalam bahasa ininya namanya manajemen perkebunan gitu ya, manajemen kebun ya. Iya Pak. Dan sekarang sudah diikuti sama pekebun. Sudah Pak, mereka hampir semua mereka punya buku. Jadi kalau saya bilang ketika mereka fokus bertani, kalau mereka ingin mendapatkan lebih pendapatan hidupnya ya, maksudnya ekonominya dalam bertani, caranya bukan berganti job desk dalam bertaninya. Misalnya contoh Pak, kayak saya kan, misalnya saya punya kebun, kita merawat kebun, tapi habis itu kita ada juga roastery nih Pak. Ya. Nah kalau dia sudah bertani, gimana caranya satu batang pohon ini ditingkatkan produktivitasnya, bukan dia malah pindah pekerjaan. Karena nggak akan keurus dua-duanya nih kalau nanti mereka pindah pekerjaan. Jadi ada keseriusan juga ya di situ ya, konsistensi ya di situ ya. Betul Pak. Jadi kalau cara mereka menambahkan taraf ekonominya adalah dengan kita buat atau kita rancang gimana caranya dalam satu pohon ini, misalnya tahun ini hanya panen 3 kilo, gimana caranya tahun depan ini bisa 5 kilo. Di situ kan bakal bertambah. Ya. Apalagi harga kopi ini kan dinamis Pak. Ya. Dan kalau sekarang kita lihat seperti Robusta, itu naik terus nggak turun-turun dan nggak pernah kembali ke harga asalnya. Robusta? Ya. Sekarang berapa harga di tingkat petani?
Di tingkat petani biasanya kita selalu ajarkan mereka untuk ngelihat indeks. Kalau saya pribadi, saya ajarkan mereka untuk ngelihat indeks supaya kita transparansi harga jual dan harga beli. Oh, gitu. Iya. Acuannya apa harga indeksnya? Itu biasanya bar chart. Kita selalu bilang, ketika kalian mau jual, ikutin harga ini, kualitas kalian seperti apa, nanti kita kasih tahu SOP-nya untuk menghitungnya harga layak jual kalian berapa. Oh, jadi saling terbuka ya. Betul. Jadi ini berarti menumbuhkan saling kepercayaan juga ya. Betul, Pak. Dengan pekebun. Nah, ini menariknya kalau yang anak muda yang terjun di situ ya. Iya, jadi kita biasanya misalnya mereka tidak mau menjual cherry gitu, dia maunya jual barang jadi atau green bean, kita kasih tahu di market dunia ini harganya segini. Iya. Terus barang kalian contoh kan kalau di kopi ada defect point, ada kadar air, nah itu kita hitung bareng-bareng. Iya. Nah seperti inilah harga kalian bisa jual seperti itu. Nah biasanya walaupun tetap ada harga keluar sesuai indeks, tapi ada gap negosiasi tuh Pak. Iya. Nah kita biasanya kayak gitu sih. Jadi mereka bisa tahu harga ini keluarnya dari mana sih, gitu. Biasanya sih seperti itu. Menarik. Dan petani-petani saya sekarang juga kalau saya lihat di tahun ini ada beberapa yang udah beli mobil. Oh iya. Terus renov rumah, terus saya bilang seneng juga. Sampai saya kadang bilang, ini kalian beli mobil bisa nambah, saya kapan ini? Iya. Karena kalau yang robusta memang separah itu Pak harganya. Jadi sekarang itu hampir rata-rata ya Pak. Kalau kita ambil average itu 65.000. 65.000 per kilo. Per kilo untuk grade komersial. Cherry? Bukan Pak, green bean, biji green bean. Ya. Kalau cherry-nya setiap daerah bervariatif. Ada yang sama dengan seperti Arabica harga cherry-nya. 12.000, 13.000 sampai ada yang 20.000 juga. 20.000. Tapi kalau sudah dikeringkan ya menjadi green bean 60. Itu sampai 60.000 ya. Iya. Tahun kemarin itu cuma sampai maksimal 30.000 Pak. Ya. Sekarang ini. Jadi ada juga ini ya masanya sekarang masa jayanya harga kopi ini ya. Iya Pak. Tapi produksi gimana? Ya bolehlah katanya ada gangguan El Nino segala macam gimana? Kalau untuk di Indonesia ya Pak, maksudnya kalau saya orang yang selalu mencari tahu dan coba berpikir logik. Kalau kita gagal panen berarti kan ada hal yang harus kita penuhin. Jadi kalau di Indonesia menurut saya nggak ada gagal panen, yang ada cuma terlambat dan kita terlambat untuk memperbaiki. Oh, oke. Maksudnya kayak gimana itu? Kayak mungkin ada beberapa orang yang bilang, iya nih gagal panen, tapi memang dia tidak merawat gitu loh. Produktivitas sedikit, tapi dia cuma kayak, ini karena panas. Padahal kan nggak cuma itu gitu. Kita bisa lihat gimana caranya dia merawatnya, cara penanamannya, atau kadang juga dia menanam nggak tahu yang ditanam itu kopinya varietasnya apa. Iya. Nah kan kita harus tahu, gali dulu nih Pak. Betul. Kenapa mereka panennya menurun dan lain-lain sebelum kita menyalahkan climate change. Ya, padahal banyak faktor yang sebenarnya ya, yang akhirnya yang disalahkan climate change gitu. Iya, padahal kalau di Indonesia kalau kita lihat climate change untuk secara produktivitas perkebunan tidak terlalu berpengaruh. Nggak ada satu daerah yang sampai benar-benar nggak produksi kan nggak ada. Iya, gitu ya. Iya Pak. Kecuali memang force major badai. Ya. Terus beku apa segala macam gitu. Kita di sini matahari bersinar terang gitu ya. Hujan tetap ada. Hujan sekali-sekali masih ada gitu ya. Dan memang produksi peaknya itu di Juli Agustus. Betul, ya Pak. Karena memang sebelumnya masih ada hujan sehingga berbunga dan akhirnya dia bisa menghasilkan yang menumpuk bagus, di bulan itu. Jadi paling yang kita susah antisipasi di Indonesia ini karena musimnya cuma 2 musim itu Pak. Ya. Tapi ini jadi keuntungan buat kita adalah setiap bulan panen itu pasti bergeser dia. Nggak ada tanggal pasti dia panen raya, nggak ada bulan pasti dia bakal panen raya kayak gitu. Iya. Jadi setiap tahunnya yang serunya di kopi itu pola-polanya nggak akan pernah sama. Oke, itulah mungkin ya yang paling dampaknya di situ ya. Iya. Mundur atau maju peaknya begitu ya. Betul Pak. Oke. Jadi kadang yang di situ tuh menimbulkan banyak spekulasi yang membuat mereka entah gagal panen atau mereka adanya kerugian karena mereka nggak coba untuk menganalisis lebih jauh sebelum bermain di kopi. Nah, sahabat Bun, ini menarik menurut saya ya. Kenapa? Karena Kang Satria ini sekali lagi saya selalu ulang bergerak di hilir masuk ke hulu gitu ya.
yang biasanya anak muda itu kalau masuk ke hulu duluan itu mungkin kaget ya. Iya Pak. Iya kan? Pasti Kang Satria bisa lihat itu kalau udah masuk langsung ini mungkin tantangannya besar ya. Iya Pak. Kalau langsung ke hulu ya. Capek Pak. Saya akuin capek, panas, emosional. Karena kan ketika kita memutuskan untuk berbisnis, berkebun kan berbisnis tuh Pak ya. Iya, kita berbisnis. mengeluarkan modal sendiri, Iya. tenaga kita sendiri. Kalau kita belum mengeluarkan semuanya itu serba sendiri, kita nggak bakal tahu hasilnya tuh Pak. Kalau Iya. cuma kayak ini kamu tanam, ini coba kamu kayak gini, tanpa kita yang mempraktekkan sendiri, kita nggak tahu nih hasilnya berhasil atau enggak sebelum kita turun. Itu yang Jadi capek, harus Pak. turun langsung ya. Nah, itu menurut saya salah satu kiat juga ya. Apalagi yang di kopi ini kan ketika kita tanam dari nol, 3 tahun baru belajar buah. Ya, 3 tahun berarti menunggu gitu kan. Iya. Nah kan ini kadang yang membuat kita dilema atau Iya. sebagai anak muda, cukup nggak ya kita punya kapital tuh Ya, modal untuk 3 tahun. menghasilkan baru 3 tahun ya. Iya, makanya Jadi kita ada cari cara. teknik-tekniknya ya caranya. Jadi nggak selalu kita ketika ingin berbisnis atau menggeluti bidang perkebunan harus menanam. Iya. Atau kita harus memprosesi kopi yang bagus. Sekarang semua kopi atau semua grade kopi itu ada harganya dan bisa dijual kok. Dengan berbagai grade itu. Iya. Jadi tidak ada yang bisa tidak terjual, semuanya terjual ya. Jadi sirkular ekonomi yang tetap berjalan, zero waste juga bisa dipraktekkan di industrial kopi. Iya, menarik ini. Oke, saya kira ini menarik dari sahabat Bun, dari sahabat kita di sini, Kang Satria ya. Jadi berbisnis kopi, dan menurut saya ini memberikan inspirasi ya bagi anak-anak muda bahwa bisnis kopi itu tidak hanya di coffee shop, berarti ya. Coba turun, tarik ke hulu ya, pelajari, dan menurut saya ada juga manfaatnya ya, karena berarti kita bisa tadi meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan kita bisa tahu ya kualitas kopi yang kita ini kemudian kita jual di coffee shop. Berarti kan kita tahu nih perjalanan rantai pasoknya, kemudian kualitasnya. Betul, gitu ya. Jadi traceability dan transparansi. Traceability dan transparansinya itu ya. Dan kopi punya cerita itu jadinya kalau kayak gitu ya. Kopi punya cerita, benar. Apalagi kan sekarang kalau kita lihat pasar-pasar di luar, dia selalu menggalang-galang namanya sustainability, traceability dan lain-lain. Nah, kita coba untuk itu. Jadi tahu ya asalnya dari mana itu. Iya, jadi kita mulai pendataan dengan cara tadi petani mempunyai buku segala macam. Nah, itu untuk traceability-nya dan sustainability-nya adalah gimana caranya kita terus berkembang dan terus menanam. Gimana caranya ketika kita sudah mulai menjual ke satu customer, ketika dia minta ini nggak bakal kita bilang nggak ada kopinya. Oh gitu, salah satu teknik itu dia sustainability-nya ya, keberlanjutan dari pasokan itu ya. Oke, saya kira menarik ini Kang Satria nih. Nah sekarang sebagai closing statement lah kira-kira, ada pesan-pesan buat yang mau mulai bisnis atau yang dulunya hanya bergerak di kafe begitu ya? Apa kira-kira ininya pesannya? Untuk pesan-pesan buat kalian yang ingin memulai bisnis di perkebunan, saya pesan perkebunan di Indonesia adalah sebuah industri yang amat sangat luas dan ini nggak semua negara tuh bisa gitu. Jadi chance kita untuk mendapatkan keuntungan dan berbisnis di perkebunan itu luas sekali dan akan bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan. Apalagi kita bisa bermanfaat bagi orang banyak di daerah-daerah. Jadi kalau kalian ingin terjun di perkebunan, kalau saya harap jangan ragu-ragu dan jangan coba untuk setengah-setengah, tapi dengan catatan kalian harus coba untuk berhitung. Karena ini yang akan menentukan bisnis kita ketika kita mulai terjun, ini menguntungkan atau tidak adalah dengan cara berhitung. Wah, ini pesan yang sangat berarti. Bahwa tidak semua negara mampu memproduksi kopi. Dan kopi kita selalu memiliki rasa yang berbeda tiap kota ya. Dan itu memiliki nilai yang lebih. Gitu ya. Dan menurut saya luar biasa ini Kang Satria ini memberikan inspirasi. Dan kira-kira pasar dari kopi ini ke depan seperti apa? Kalau pasarnya pasti akan selalu bertambah, demand selalu bertambah karena
kulturnya selalu berganti gitu Pak. Jadi kalau kita datang ke rumah bertamu, pilihannya cuma 2 kan. Kamu mau minum teh atau kopi? Teh atau kopi? Iya. Gitu ya. Sedangkan sekarang kalau kita coba lihat kultur anak muda gitu dalam mengkonsumsi minuman, itu larinya lebih banyak kemana gitu Pak. Ya. Kita bisa lihat di situ. Ya ke kopi lah maksudnya gitu Ya. kan. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau dilihat secara trennya ini selalu meningkat dan konsumsinya, apalagi gini Pak. Kenapa sebenarnya Robusta itu di Indonesia naiknya pesat dan di dunia pesat? Kalau yang saya coba amati di Indonesia adalah lahan tanam Robusta itu tidak banyak. Iya, betul. Karena semua lahan tanah yang bisa ditanami Robusta udah ada harganya. Iya. Jadi di Indonesia sekarang mungkin kalau secara penanaman baru lebih surplus ke Arabica dibandingkan Robusta karena lahannya. Iya. Jadi makanya kenapa Robusta itu naik terus harganya ya. Iya, karena kan kalau kita mau buka lahan Robusta, misal contoh di Puncak 800 mdpl, lebih baik untuk villa Pak. Nilainya ya. Iya, maksudnya kita untuk membeli tanah itu besar sekali. Iya. Biayanya. Gitu sebenarnya. Ya itulah menariknya dari Kang Satria yang berani terjun di bisnis kopi dari hilir sampai ke hulu. Saya balik nih, bukan dari hulu sampai ke hilir. Dari hilir sampai ke hulu. Itu kira-kira sahabat Bun, bagaimana seorang Satria Bima Ar-Rasyid ya berbagi pengalamannya tentang bisnis kopi. Dan terakhir tadi saya berbicara bagaimana prospek ke depan, sepertinya kopi masih menjanjikan. Pak. Berbicara pemasaran, makanya saya ada pesan terakhir ini. Kebetulan kami mengadakan perkebunan Expo Bunex 2024 di ISBSD tanggal 12 sampai 14 September. Saya undang Kang Satria nih, bisa hadir. Mudah-mudahan nanti bisa ikut business matching. Amin. Siapa tahu nanti ada importir yang mencari kopi, gitu ya. Jadi bisa memperluas pasar dari kopi dari Kang Satria ini. Pasti Pak. Ya, dan demikian juga sahabat Bun, silahkan hadir pada Bunex 2024, Perkebunan Expo 2024 di ICBSD tanggal 12 sampai 14 September. Dan kita akhiri nih Kang Satria ya. Terima kasih nih begitu inspiratif ya. Karena saya berpikir begini. Yang masuk dalam umur-umur yang berada di sektor perkebunan ini semakin tua gitu ya. Tapi salah satu komunitas yang menarik adalah kopi. Kenapa? Karena anak-anak muda itu sudah mulai masuk di kopi walaupun mulai dari hilir. Tapi ini adalah bisnis kopi keseluruhan. Dan yang menariknya adalah Kang Satria masuk dari hilir, masuk sampai ke hulu. Jadi sekali lagi selamat atas inspirasi ini dan mudah-mudahan ini memberikan pencerahan bagi kita semua ya bahwa bisnis perkebunan tetap menjanjikan bagi segala umur, termasuk anak-anak muda kita. Jadi terima kasih udah hadir Kang Satria dan sebagai kenang-kenangan dari podcast Bun ya. Kita coba hadirkan, saya nggak memperlihatkan, langsung Kang Satria aja yang lihatkan. Wah, ini coba diperlihatkan. Nah, ini bagus ya. Apa itu depannya? Bunex, ya ini untuk acara ke depan ya Pak? Ya, Bunex. Jadi ini sekaligus memperlihatkan bahwa kita punya wadah untuk bertemunya pasar. Ya, pemasaran kita yaitu Perkebunan Expo, dan kali ini adalah tahun ketiga Kang. Tahun ketiga dan tanggal 12 sampai 14 ya, jangan lupa sahabat Bun datang ya. Kang Satria datang dong ya, biar nanti business matching bisa ketemu dengan calon-calon buyer. Iya, ya, pasti saya akan datang. Di ISBSD. Apalagi ISBSD itu adalah gedung yang standarnya internasional. Betul. Pasti banyak mendatangkan potensial buyer di sana. Iya. Hatur nuhun Kang Satria sekali lagi. Ya, Pak.